adalah cerita sebuah negeri. Negeri yang elok dengan pemandangan alam yang indah. Negeri dengan senyum manis dan keramah tamahan penduduknya. Negeri dengan kekayaan alam yang melimpah. Samudra membentang menghubungkan gugusan pulau di dalamnya. Inilah Indonesia. 200 juta jiwa manusia ada di dalamnya. Namun, pandemi melanda. Rakyat dipaksa hengkang dari pekerjaan. Harga barang-barang kebutuhan pokok kian merangkak naik, disusul dengan harga BBM yang makin melejit. Ekonomi rakyat makin sulit. Inikah Indonesia? Nah, Sobat Muda, puisi tadi menggambarkan kondisi Indonesia pada akhir-akhir ini, yang mana kondisi tersebut mungkin Sobat Muda sekalian berpikir, sebenarnya apa yang telah dilakukan pemerintah dan apakah pemerintah memikirkan nasib rakyatnya? Bahkan banyak Sobat Muda sekalian yang telah turun ke jalanan menyuarakan pendapat. Demokrasi memang tidak melarang hal demikian. Namun, sebelum berpendapat, alangkah baiknya mari kita begini. Yuk kita simak penjelasan mengenai APBN berikut ini agar semakin bijak dalam berpendapat. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, isi atau komponen APBN meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan atau penerimaan APBN bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta dana hibah. Sementara itu, belanja atau pengeluaran dalam APBN meliputi belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dan yang ketiga adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan pos penting dalam APBN. Seperti kita tahu, salah satu manfaat dari pos pembiayaan adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Namun, lebih dari itu, ternyata pembiayaan juga memiliki fungsi lain, salah satunya untuk investasi pemerintah. Penyusunan APBN bertujuan untuk salah satunya yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya dengan menjaga stabilitas harga barang agar tidak menimbulkan efek yang lain seperti inflasi maupun deflasi. APBN juga bertujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja. Nah, itu tadi penjelasan sekilas tentang APBN. Lalu, apa hubungannya APBN dengan kondisi negara kita saat ini? Kita tahu, topik yang sedang hangat dibicarakan adalah tentang kenaikan harga BBM. Harga BBM naik karena konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan harga minyak mentah dunia semakin mahal. Yuk kita lihat perbandingan harga keekonomian minyak bumi di negara-negara ASEAN. Dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia memiliki harga keekonomian minyak bumi yang cukup murah. Indonesia menempati posisi ketiga setelah Malaysia dan Vietnam. Sedangkan yang termahal adalah negara Singapura. Harga BBM setelah subsidi sekarang ini berkisar antara Rp10.000 hingga Rp12.500. Harga ini berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lain di Indonesia.
Jika kita bandingkan harga BBM setelah subsidi dengan harga BBM yang seharusnya diterapkan yang berkisar Rp17.000, maka terdapat selisih Rp5.000 sampai Rp7.000 per liter. Selisih ini cukup banyak, bukan? Nah, perlu sobat muda ketahui, total subsidi energi, yaitu subsidi BBM dan listrik, mencapai Rp502 triliun. Subsidi ini berasal dari anggaran APBN yang dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu. Namun sayangnya, subsidi ini banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Angka Rp502 triliun tentu sangat fantastis. APBN membengkak 3 kali lipat dari anggaran sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memperhitungkan jika subsidi energi tersebut dialihkan untuk hal yang lain, maka bisa digunakan untuk membangun sebuah ibu kota, membangun ribuan kilometer jalan tol, ratusan ribu sekolah, bahkan ribuan rumah sakit. Masih banyak lagi loh manfaat APBN yang telah kita nikmati dan mungkin tidak kita sadari. Ayo, kira-kira lebih besar mana pajak yang dibayar oleh sobat muda dengan fasilitas yang diperoleh dari APBN? Yuk, mari kita sama-sama kelola uang kita dengan bijak. Dengan cara yang paling sederhana adalah bijak menggunakan sumber energi dan sadar penggunaan subsidi agar bisa tepat sasaran. Karena APBN adalah uang kita.